Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. menjelang sore teman-teman semua. Nah, dalam hal ini kan kita ada dikasih tugas untuk lasar. Tugasnya tuh apa, Nang? Tugasnya itu kalau nggak salah nih ya, kita harus membuat kelompok dulu pertama, terus dari anggota kelompok yang kita buat, dari 3 orang anggota ini kita pilih salah satu nih mana yang mau nih. Apakah Eben atau ke kantorku atau kantornya Ilham gitu kan. Dan berdasarkan kesepakatan kantor yang mau kita identifikasi itu ternyata kantornya Eben, yaitu kantor pelayanan pajak Pratama Padang Sidempuan. Terus kemudian kita bakal nyari nih benchmarking atau contoh lah gitu yang baik tuh gimana gitu loh terhadap permasalahan yang ada di kantornya EBN gitu. Hmm, Terus baru kita cari seterusnya penerapannya gimana antara yang kantor benchmarking tadi ke kantornya EBN. Terus kemudian kita cari juga nih hambatannya apa, dan ketika hambatan itu terjadi apa nih mitigasi resikonya gitu sih yang aku tangkap gitu. Berarti langsung aja nih kita. Tadi kan udah kita Iya. ambil tuh kantornya Eben. Nah, jadi kan kantor kita nih yang dipilih di kantor apa yang menjadi dan apa yang menjadi permasalahan instansinya. Jadi KPP Pratama Padang Sidimpuan sendiri itu terletak di bagian selatan nih dari Provinsi Sumatera Utara. Kantor ini mengadministrasi 5 kabupaten kota di Tapanuli bagian selatan. Untuk informasi, kantor saya itu memiliki 100 pegawai yang notabene-nya sekitar 70% itu merupakan pegawai milenial yang lahir tahun 80-an hingga 2000-an. Nah, berdasarkan penelitian nih, generasi milenial itu merupakan generasi yang selalu ingin belajar hal baru dan yang menyukai tantangan. Padahal di lain sisi, di kantor kami sendiri itu eh, tidak adanya fasilitas untuk menunjang pembelajaran hal baru tersebut, serta ini didukung dengan tantangan di dunia pekerjaan yang begitu-begitu saja. Sehingga ini mengesankan bahwa pegawai-pegawai yang ada di sini itu tidak inisiatif dan inovatif dalam pelaksanaan kerja. Padahal inovasi dan inisiasi untuk berkreasi sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan kerja yang semakin lama semakin dinamis. Itu sih. Oh, jadi masalahnya itu di bagian inovasi ya, Ben? Inisiatifnya Nah, pegawai. Iya benar, sama. kalau aku cari-cari di internet sih, perusahaan yang berinovasi itu kayaknya Gojek sih. Kayaknya setuju tuh ya, karena aku lihat juga Gojek itu salah satu perusahaan yang sangat dinamis gitu loh, sangat benar-benar mengikuti tren perkembangan zaman gitu, sehingga mereka benar-benar bergerak berdasarkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Dari produk-produknya bisa kita lihat itu kan, benar-benar apa gitu loh, mengikuti tren gitu loh. Jadi Oh mereka iya, dapat terus bertahan sampai sekarang gitu, iya kan? kayak kayak GoClean ya, Ah, GoClean, iya, GoPay dan lain-lain iya itu kan gitu kan. inovasi yang terus Mm-mm. terus menerus dilakukan perbaruan. Iya, Ya. iya. Gojek ada yang perlu diterangin lagi nih biar audiens kita lebih mengenal Gojek nih, kenapa kita milih Gojek nih gitu. Oke, oke. Nah, Silakan. aku kasih tahu dulu ya. Kita kayaknya udah pada tahu semua sih Gojek itu apa. Nah, Tahu sangat di Gojek mana-mana. itu adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Nah, awalnya itu dia itu jasa ojek aja, tapi semakin lama inovasi semakin baru, semakin banyak jasa-jasa yang diberikan oleh Gojek. Nah, itu berdirinya tahun 2010. Sampai sekarang masih berjaya. Nah, Gojek tuh tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Dan pastinya di Indonesia ada juga. Lalu kita masuk lagi nih ke inti selanjutnya nih. Bisa nggak sih perusahaan Gojek nih kita terapkan ke KPP Pratama Padang Sidempuan? Kayak dalam hal inovasi bisa tuh menurutku. Di sini permasalahan inovasi menurutku bisa sih. Mungkin hal yang diterapkan itu kira-kira apa ya, Nang?
tadi kan masalah tuh inovasi itu kan. Jadi kalau menurutku dari KPP Padang Pratama Sidempuan ini kan tadi karena generasi milenial itu banyak, terus kurang bisa menerapkan apa ya inovasi baru gitu. Jadi seharusnya KPP Padang Pratama Sidempuan ini harus apa ya menciptakan suasana kerja yang nyaman gitu, biar apa para pegawai milenial itu bisa mendukung dan belajar hal-hal baru. Terus KPP Pratama Sidempuan ini juga bisa membaca lingkungan gitu loh, bersikap adaptif terhadap perubahan zaman agar dapat terus memberikan inovasi dan kreativitas di masa yang akan datang gitu loh. Khususnya kan tahu sendiri kan namanya aja kantor pelayanan pajak Pratama kan. Jadi gimana inovasi itu yang paling khususnya itu dititik beratkan ke dalam hal memenuhi kepuasan dari stakeholder atau wajib pajak lah yang kita tahu ya. Terus selanjutnya ya senantiasa itu berusaha untuk memberikan fasilitas sebaik mungkin agar dapat memberikan kepuasan, lagi-lagi mengenai kepuasan pelayanan kepada stakeholder, serta juga selain memberikan kepuasan terhadap stakeholder juga dapat mendukung gitu loh para pegawai KPP Pratama ini agar dapat memberikan inovasi dan kreativitas guna terus memberikan pelayanan yang makin baik. Benchmarking ini kira-kira ada nggak sih hambatannya? Kira-kira gimana, Ben? Bisa nggak sih diterapkan di KPP Pratama? Menurutmu gimana, Ben? Menurut saya sih ada hambatan dan mitigasi risiko yang untuk penerapan benchmarking tadi ya memiliki hambatannya gitu. Yang pertama sih menurut saya hambatannya itu di dalam pegawainya itu sendiri. Artinya kurang adanya motivasi dan semangat yang timbul dari dalam diri pegawai untuk melakukan atau hanya untuk sekedar aja untuk memulai atau mencoba melakukan perubahan tersebut. Dan ya dengan begitu kita perlu memitigasinya kan. Menurut saya salah satu mitigasi risiko tersebut adalah harus diadakannya suatu peraturan yang tegas dari pimpinan kantor tersebut agar para pegawai dapat bersikap aktif dan memberikan inovasi untuk perbaikan-perbaikan kantor. Boleh juga dengan cara pemberian reward atau apa penghargaan gitu menurut saya. Oke, jadi keren ya, kayak harus ada peraturan tegas gitu ya, Ben, biar nggak pegawai itu benar-benar harus bersikap aktif gitu. Kalau nggak bersikap aktif ada hal yang misalnya ada berupa punishment gitu ya mungkin ya. Kalau ketika mereka bersikap aktif harus ada rewardnya ya. Jadi kayak atasan tuh bersifat apa ya sebagai pemantik gitu ya agar bawahannya aktif gitu loh. Kita nih mau ngapain tuh di kantor biar kantor kita nih makin memberikan pelayanan yang makin baik. Namanya juga kantor pelayanan pajak gitu kan. Jadi kita harus mikir gimana sih harus stakeholder tuh benar-benar ketika datang dan mereka kembali itu merasa puas gitu dengan pelayanan gitu ya. Intinya ya. Nggak pulang dengan rasa yang hampa gitu ya. Harus puas gitu ya. Oke, Ilham, ada yang mau disampaikan kembali? Mungkin itulah hasil diskusi kita ya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih.